Halo, selamat berjumpa kembali dengan Pak Suratno. Bersama Pak Suratno akan belajar bersama tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Sudah siap anak-anak? Mari kita belajar bersama-sama, tolong diperhatikan. Bentar ya, masih loading. Baik, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia dan atau dengan bantuan manusia. Dengan kata lain, perkembangbiakan tidak kawin pada tumbuhan dengan bantuan manusia. Tujuannya adalah yang pertama, untuk mendapatkan tumbuhan baru dengan cara cepat dan tidak mengenal musim. Yang kedua, dapat diperoleh tumbuhan baru yang sifatnya sama dengan induknya. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama cangkok, yang kedua tempel atau okulasi, yang ketiga sambung atau enten, yang keempat stek, yang kelima merunduk, yang keenam kultur jaringan. Namun pada kesempatan kali ini yang kita bahas hanya yang pertama, yaitu dengan cara mencangkok. Keuntungan mencangkok. Yang pertama, mendapatkan individu baru yang sama persis dengan induknya. Jadi, jika induk mangganya itu enak dan manis, maka hasil cangkokannya juga akan mempunyai rasa buah mangga yang sama. Yang kedua, pohon mangga cangkokan akan lebih cepat berbuah dibandingkan pohon mangga yang ditanam dengan menggunakan bijinya. Yang ketiga, kualitas dan produksi buahnya akan sama dengan induknya. Yang keempat, tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Jadi sangat cocok bagi orang-orang yang ingin berbisnis buah mangga. Kelemahannya, yang pertama, tanaman mangga biasanya lebih mudah roboh. Kekuatannya tidak sebagus tanaman yang ditanam dengan bijinya. Dan pada saat musim kemarau, pohon mangga tidak tahan kering. Yang ketiga, dalam satu pohon induk hanya bisa melakukan beberapa pencangkokan saja. Jadi tidak bisa memperbanyak tanaman dalam jumlah yang banyak. Yang keempat, pohon mangga induknya menjadi rusak karena pada bagian cabangnya banyak yang dipotong. Bagaimana ciri mangga yang baik untuk dicangkok? Yang pertama jelas dari induk yang produktif. Dilihat induknya dulu. Banyak buahnya pada. Yang kedua, batangnya harus kuat, tidak lecet ataupun luka. Alat dan bahan yang digunakan untuk mencangkok. Yang pertama pisau, kemudian gunting, kemudian kompos, pupuk kandang, tali rafia, tabung bambu atau plastik bening, atau sabut kelapa, atau ijuk untuk membalut. Dan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah batang pohon mangga yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Ukurannya sekitar 120 cm. Kerat batang tersebut
dengan menggunakan pisau atau cutter. Hati-hati. Panjang luka keratan kurang lebih 10 cm. Kambiumnya yang terdapat di dalam batang harus dibersihkan terlebih dahulu. Kalian bisa membersihkannya dengan cara mengeriknya pelan-pelan. Kemudian getah yang masih menempel biarkan mengering terlebih dahulu. Kira-kira membutuhkan waktu 2-3 minggu supaya getahnya benar-benar kering. Yang kelima, berikan zat perangsang tumbuh atau ZPT, zat perangsang tumbuh. Misalnya yang paling populer adalah Kronek atau pupuk andalan lainnya pada bagian batang yang sudah dikerat. Ambil beberapa tanah subur, kemudian kepalkan dan balut pada bagian batang tadi. Pastikan semua bagian batang yang sudah dikerat tertutup tanah dengan sempurna. Kemudian bungkus sayatannya dengan menggunakan media pembalut yang sudah disiapkan seperti plastik bening, sabut kelapa, dan sebagainya. Kemudian kita ikat dengan tali rafia sampai kencang. Sirami batang cangkokan tersebut secara rutin setiap hari. Setelah kurang lebih 3-4 bulan, biasanya akar sudah mulai tumbuh. Balutan plastiknya bisa kalian lepas dan cangkokan bisa ditanam pada media yang baru. Kemudian potong bagian daun dan ranting kecil supaya tidak berpengaruh pada pertumbuhan cangkokannya. Yang berikutnya, buka bungkus cangkokannya dengan hati-hati. Kemudian tanam batang cangkokannya pada polybag terlebih dahulu sampai daun dan rantingnya bertumbuh. Jika ranting dan daun sudah tumbuh, batang cangkokan bisa ditanam pada tanah. Inilah gambar cangkokannya. Ini hati-hati, ini ketika menyayat, mengerat, ini langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Kemudian ini bersih, betul-betul kering ini. Kalau sudah kering, ditempel, diberi zat perangsang, kemudian ambil tanah yang subur, dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa, kemudian diikat dengan tali rafia yang kencang. Dan berikutnya, nih gambarnya di dalam batangnya seperti ini, banyak sekali. Maka kelemahannya tadi, bungkusnya tanamannya akan rusak sebetulnya kalau semakin banyak yang dicangkok. Setelah dipotong, kemudian tumbuh akar, kemudian ditanam di polybag. Nih, ingat diberi bantuan tadi supaya lebih kuat, ya, supaya tegaknya lebih kuat. Kira-kira sudah kuat betul, baru dipindahkan ke dalam tanah. Ya, demikian anak-anak penjelasan singkat bagaimana cara mencangkok, kemudian keuntungan kelemahan mencangkok, sehingga anak-anak nanti mungkin bisa mencoba mempraktekkan. Nah, sebelumnya ingat ada tugas di rumah yang harus kalian selesaikan. Yang pertama adalah sebutkan macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Kemudian yang kedua, apa saja keuntungan mencangkok. Yang ketiga, apa saja kelemahan cangkok. Yang keempat, bagaimana ciri mangga yang baik untuk dicangkok. Dan yang kelima, alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk mencangkok. Yang keenam, bagaimana langkah-langkah mencangkok yang baik. Demikian tugasnya, tolong ditulis dalam bukumu, kemudian hasilnya
difoto ya, kemudian dikirim melalui Google Classroom boleh, melalui grup WhatsApp juga boleh. Pesan untuk kalian ya, pesan untuk kalian tetap menjaga kesehatan. Tetap harus menjalankan protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kalian harus sering-sering mencuci tangan dengan sabun. Ingat, airnya harus air yang mengalir. Dan yang paling penting, kalau kalian bepergian, diajak orang tua, diajak siapa saja, bepergian harus menggunakan masker. Terima kasih. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Semoga kalian tetap sehat dan selalu belajar dengan tekun. Salam, dadah.